Putri. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya ingin melaksanakan wawancara dengan jenengan terkait pembelajaran di kelas 2 dan juga identifikasi masalah yang ada di kelas 2 dan di sekolah. Baik, langsung saya mulai nggih. Nggih. Untuk yang pertama, saat Ibu mengajar ada pembiasaan membaca misalnya, namun perpustakaan belum dapat difungsikan dengan baik. Bagaimana langkah yang akan Ibu tempuh? Ya, untuk di SD 2 Menduran, Nggih. itu juga ada perpustakaan tapi belum bisa difungsikan. Nah, untuk setiap harinya untuk mengatasi agar kita bisa mengajak anak-anak untuk membaca, tidak menggunakan perpustakaan, maka anak-anak itu diajak untuk keluar di halaman sehingga anak-anak bisa nyaman untuk belajar membaca. Kan belajar tidak harus di dalam ruangan, sehingga anak-anak itu di luar kelas, misalnya di halaman, terus anak-anak memilih tempat yang nyaman untuk belajar membaca, sehingga kita tidak kewan, maksudnya itu tidak, sehingga anak juga bisa belajar dengan nyaman. Berarti tidak harus di perpustakaan, Kemudian jika ada ini beberapa siswa mungkin di kelas kan sering ya pembelajaran, kalau ada temannya yang mengganggu temannya saat belajar dan kata-katanya tuh kadang tidak sopan, misalnya membuli gitu, atau bertingkah laku sama guru itu kadang juga bicaranya kurang tertata bahasanya. Nah, kalau ada seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Biasanya anak-anak yang sering usil kepada teman dan juga memang kurang sopan kepada anak-anak itu anak itu saya panggil. Lalu saya beri beri pengarahan. Nah, diingatkan bahwa mengganggu teman itu sangat tidak baik. Terus untuk agar anak itu menjadi lebih baik, maka biarlah dibiasakan ya berkata yang baik kepada temannya dan sopan santun kepada orang yang lebih tua, misalnya belajarnya di rumah dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya yang lebih tua. Di sekolah diajari begitu. Dibilangi. Nah, selain itu juga anak-anak diingatkan lagi agar nantinya itu tidak diulangi lagi. Dan anak itu sedikit demi sedikit belajar kepada temannya, menghormati pada temannya, tidak membuli. Itu namanya juga membuli, sehingga temannya tidak nyaman. Anak itu dipanggil untuk diberi pengarahan, diingatkan. Terus setiap kali anak-anak itu masih melanggar, itu diingatkan lagi. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, pembimbing itu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak itu. Kemudian selanjutnya, jika ada beberapa siswa ini, Bu, kelihatannya mendengarkan, tapi ketika penjelasan guru disampaikan, guru menjelaskan, itu mendengarkan dengan baik, namun tidak bersemangat. Nah, dan saat penilaian harian itu juga masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, bagaimana sih cara yang tepat supaya anak tersebut termotivasi belajarnya? Untuk anak yang kelihatannya tadi mendengarkan tadi mendengarkan, tetapi pada saat penilaian terhadap ulangan itu kok nilainya rendah.
Nah mungkin itu anak-anak itu karena mungkin kayaknya mendengarkan tapi dia melamun. Nah Iya. itu anak itu seharusnya kita panggil misalnya ya kita tanya, mungkin ada masalah di rumah atau bagaimana. Iya. Ya mungkin lah, karena itu tadi kita melihatnya anak itu sepertinya mendengarkan sungguh-sungguh tapi ternyata dia melamun. Iya. Mungkin ada masalah di rumah atau tadi dengan temannya atau bagaimana. Lah itu seharusnya kita tanya, mendekati, didekati, ditanya ada apa dengan tadi kok ulangan kok dapat sekian padahal kamu itu pinter itu. Iya. Iya, berarti intinya didekati. Iya, didekati. Biar termotivasi belajarnya. Ya, mungkin kurang perhatian. Ya, bisa jadi. Iya. Terus kalau anak-anak siswa kelas rendah ini kan biasanya ada 1-2 yang belum bisa membaca gitu. Nah, jika ada siswa yang diminta membaca tapi dia nggak mau, terus karena tidak mau tadi malah tiba-tiba menangis. Nah, kalau menghadapi siswa yang seperti itu bagaimana, Bu? Oh iya, kemarin ada saya masuk kelas 3 atau kelas 2 ya. Itu juga disuruh maju, ya juga nggak mau. Ya, terus inginnya menangis, juga menangis, tapi setelah itu teman-temannya dulu memberi contoh dengan nyanyi itu sehingga anak-anak itu suka, terus ingin dia terus mau malah tertarik malah maju 2 kali. Iya, kemarin juga pernah. Berarti harus diajak senang dulu gitu ya. Pelajarannya anak-anak itu harus diajak, karena anak kecil itu sukanya kan senangnya apa, bermain sambil bermain. Belajar sambil bermain. Bernyanyi dulu. Sukanya apa anak-anak itu. Kemarin juga begitu ada. Berarti ini diajak belajar sambil bermain biar dia senang dulu, nanti pasti mau gitu. Iya, kemarin kelas 2 tuh. Iya. Terus ini selanjutnya anak-anak kelas rendah itu terutama di kelas 2 kalau diminta menjumlahkan bilangan itu belum bisa, ada yang belum bisa menuliskan bilangannya, terus menuliskan kata yang diucapkan itu juga belum bisa. Nah, mungkin pembelajaran yang bagaimana sih yang harus diterapkan guru supaya anak itu tadi dia mendengar dan menulis itu sama gitu. Itu juga anak-anak yang itu juga perlu dengan permainan. Misalnya anak itu kan anak kecil kan, anak kelas 2 itu masih sukanya bermain. Kita mengadakan misalnya main apa ya, congklak atau apa ya. Itu kan menjumlah itu membagi-bagi ya. Ada itu kotak-kotak lah itu punya kelereng terus dibagi-bagikan. Nanti kalau sudah dibagi terus dihitung, misalnya 1 kotak itu isinya berapa. Misalnya isinya 3, coba ditulis angka 3 itu bagaimana. Nah itu berarti ada peraganya sama ada medianya. Berarti pakai itu kan media. Anak-anak kan suka itu main congklak. Itu namanya main apa, congklak itu terus itu menghitung, ayo dihitung. Setin kelereng kan dia suka. Terus itu kan udah berapa, coba angka 1 itu bagaimana, angka 3 itu bagaimana. Baik. Kemudian jika ada beberapa orang tua, Bu, ini kan komunikasi orang tua juga dibangun Misalnya ada pembahasan di sekolah mengenai perkembangan anaknya di kelas, kemudian ada juga kegiatan di kelas atau di sekolah, tapi
ketika diminta untuk hadir ke sekolah, beliaunya ini tidak berkenan untuk hadir. Kalau ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Bu, sebagai guru? Kita begini, anaknya itu di sekolah, kita memberi motivasi kepada orang tuanya bahwa anaknya itu pinter. Terus di sekolah nanti akan ada misalnya ada drama, ada menari atau apa ya. Nah, nanti ada kegiatan itu. Pada saat ada kegiatan, ibunya itu didhawuhi untuk ke sekolah karena anaknya ini nanti mau tampil gitu. Nah, diberi motivasi gitu. Nah, nanti biar kan bisa lihat anaknya. Apakah ibu tidak ingin melihat anaknya? Anaknya mau tampil, ini kan anaknya pinter itu. Diberi dorongan begitu. Sehingga nanti pasti ibunya pasti akan datang ke sekolah. Ya, motivasi kepada orang tua biar anaknya juga diperhatikan, juga dilihat prestasinya Nah, ini kebetulan di kelas 2 kan anaknya suka bermain, Bu. Belajarnya jadi belajar sambil bermain. Nah, beberapa waktu lalu saya menggunakan model pembelajaran yang seperti permainan tapi juga memacu penalaran siswa. Contohnya saya mengucap, anak-anak menulis. Nah, seperti itu. Itu namanya model TTW, Bu. Kalau menurut Ibu, selain model-model pembelajaran itu yang tepat diterapkan di kelas 2, model pembelajaran seperti apa sih, Bu? Ya itu tadi kan TTW itu kan kita guru mengucapkan, anak-anak untuk mencatat. Nah, selain itu kadang anak untuk ucapan itu tadi, anak-anak untuk menuliskan itu juga sulit ya. Makanya kita harus dengan mengucapkannya itu disamakan dengan misalnya memperagakan bunyi-bunyian. Bisa. Bunyi-bunyian misalnya bunyi dari burung. Itu burung itu bunyinya burung, misalnya burung kakak tua itu bunyinya bagaimana? Atau suara kucing itu bagaimana? Nah, itu nanti kan nulisnya belum bisa, lah itu kan bunyi dulu. Nanti kalau sudah beberapa kali menirukan bunyi itu nanti anak-anak bisa. Tapi kalau harus ditulis ini, kadang-kadang anak-anak itu bagaimana kan nggak suka ya. Kadang juga bingung mau nulis dari huruf apa dulu Kalau bunyi-bunyian itu, kalau bunyi ayam bagaimana? Nah, itu nanti kan anak-anak, ayam pernah mendengar bunyi ayam, terus namanya itu ayam seperti apa. Nah, itu anak-anak juga nanti akan jadi modelnya kita kaitkan dengan sehari-hari model pembelajarannya. Pembelajarannya dikaitkan dengan sehari-hari, terus anak nanti menirukan baru menulis. Baik. Kemudian kalau misalnya guru memanfaatkan alat peraga, tapi ternyata ketika anak-anak diajak untuk terlibat, tapi keterlibatan anak-anak itu masih minim, Bu. Nah, bagaimana sih supaya anak-anak bisa termotivasi dan mereka tuh ingin bisa terlibat menggunakan alat peraga itu? Misalnya kalau penggunaan matematika kan ada bangun datar itu. Nah, biar mereka berani untuk pegang ini loh persegi gitu gimana? Itu anak-anak harusnya langsung suruh membuat sendiri. Menggunakan kertas lipat misalnya, terus dibuat. Tadi mau membuat misalnya mainan lah itu dari bentuk apa, misalnya misalnya membuat kapal. Nah, itu kan kapal kan
tadi ini kertasnya bentuknya apa? Kertasnya bentuknya apa ini? Nah, terus ini bisa dibuat kapal. Jadi buat kapal nanti dari bentuk ini. Terus Mama membuat pesawat terbang. Nah, ini dari bentuk kertasnya bentuknya apa? Jadi anak diajak untuk membuat peraga, istilahnya begitu. Ya, jadi termotivasi nih. Ya, selanjutnya anak-anak kelas 2 ini kan seperti yang saya katakan tadi, mereka lebih senang bermain sambil belajar ya, atau belajar sambil bermain. Jadi mungkin tidak hanya di kelas 2, mungkin di kelas 3 juga, di kelas 1 juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tadi kan saya tanyanya model, kalau sekarang metodenya Bu, metodenya yang tepat apa? Karena selama ini kan mungkin kebanyakan ceramah gitu. Mungkin ada metode atau cara lain gitu biar anak-anak lebih bersemangat. Nah, itu tadi metode yang kan kita ceramah pasti digabungkan dengan percobaan. Anak-anak mencoba apa yang diterangkan oleh guru. Apa tadi misalnya ya tadi menggunakan alat peraga itu kan juga percobaan. Alat peraga yang sudah ada, terus anak-anak untuk mencoba. Berarti metode proyek juga bisa. Iya, nanti kan menghasilkan proyek dan percobaan. Itu kan perlu proses. Nah, ini juga ada nih, siswa itu masih bingung Bu kalau menjabarkan penjumlahan dari mencari hasil perkalian. Jadi kalau hasil perkalian itu kan hasil penjumlahan bilangan yang sama. Nah, bagaimana sih supaya kita sebagai guru itu, anak-anak itu paham konsep itu. Jadi mereka tuh tidak hanya menghafal, tapi mereka juga tahu ini loh hasilnya dari menjumlahkan ini gitu. Nah, kira-kira kita harus mengajarkan yang bagaimana? Seperti tadi kembali ke permainan tadi, congklak tadi itu untuk perkalian. Untuk perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ini ini ada kelereng. Kelerengnya itu misalnya 10. Nah, ini kan 2. Nah, itu duanya ada berapa? Itu kan kali ya. Terus berarti ditambah 2 tambah 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi pakai media supaya mereka paham, oh ini perkalian dari hasil penjumlahan gitu. Dengan media itu anak-anak itu masih akan teringat terus. Pengalaman belajar maksudnya. Tidak hanya itu toh, nanti setiap kali untuk belajar itu pakai media itu sehingga itu termasuk alat peraga juga, sehingga anak-anak itu akan terkesan. Bisa diterapkan Bu. Nah, kebetulan di sekolah ini Bu, itu kan di SD Penduran 2 ini kan LCD-nya hanya 1. Nah, biasanya juga buat gantian. Nah, kalau misalnya penggunaan media atau teknologi pembelajaran yang tepat, selain kita menggunakan LCD sebagai media ya, kita bisa memanfaatkan apa saja sih Bu supaya anak-anak juga belajarnya itu tahu kalau ini menggunakan media digital gitu. Kita bisa memanfaatkan apa Bu? Selain LCD. Itu harus pakai harus digital. Nah, itu pakai misalnya kita menggunakan tape recorder atau radio. Bisa. Itu juga bisa karena LCD-nya kan hanya 1. Nah, terus pakai mikrofon. Nah, itu kan juga bisa. Itu juga menggunakan media teknologi. Terus anak-anak untuk misalnya lihat pakai HP. Pakai HP. Nah, sekarang itu juga bisa.
Nah, itulah. Jadi alternatifnya kalau tidak ada LCD karena satu buat gantian kita bisa gunakan media itu tadi. Iya, Nggih. yang ada, pokoknya yang ada di Nggih. sekolah itu apa? Nggih. Yang seadanya di sekolah. Seadanya di sekolah. Nggih. Memanfaatkan yang ada gitu. Memanfaatkan yang ada di sekolah itu. Iya. Kemudian beberapa siswa itu kan kalau misalnya ditanya hari ini pagi ini pengalamannya di rumah, bukan pengalaman ya, tadi sudah ngapain saja gitu. Nah biasanya anak-anak itu mereka ada yang tidak bisa menjawab tadi aku ngapain ya gitu, tidak bisa menjawab, padahal mereka pasti ada kegiatan sebelum berangkat ke sekolah. Nah kalau untuk melatih anak-anak bisa menyampaikan apa yang dia lakukan, pengalamannya, kegiatan di rumah, itu apa sih yang harus dilakukan guru? Itu tadi kita memberi contoh dulu, memberi contoh, Bu Guru bercerita dulu, nanti bercerita terus nanti mungkin anak-anak yang lain pasti akan menyaut, karena anak-anak yang lain menyaut terus Bu Guru bercerita yang menyenangkan tadi. Bu Guru kegiatannya tadi dari rumah itu jalan terus sampai di jalan ketemu siapa lah itu anak-anak nanti akan tertarik terus anak-anak tadi ada yang lainnya itu juga terus mau ingin bercerita, maka anak-anak itu akan tertarik ikut bercerita nanti kalau ditanya. Jadi diawali kita dulu bercerita, kemudian nanti anak-anak pasti juga ingin bercerita, menyampaikan pengalamannya. Itu bercerita dulu, cerita yang menarik, pokoknya yang anak-anak suka. Memotivasi dulu supaya anak-anak terpancing untuk menyampaikan. Kemudian ini Bu, dulu 2 tahun lalu kan ada pandemi. Nah siswa kan belajarnya kan di rumah. Mereka beberapa bisa mengakses platform belajar seperti mungkin menggunakan YouTube atau Google. Nah kalau seperti itu terus kan anak-anak kan akan memanfaatkan gadgetnya ya, memanfaatkan barang digitalnya lah. Nah, kalau selain itu, sebaiknya siswa itu memanfaatkan sumber belajar seperti apa sih, Bu? Selain misalnya menggunakan YouTube atau Google, atau bisa belajar dari mana, biar sumbernya dari mana gitu, yang secara digital gitu. Atau mungkin dengan melihat selain digital. Selain YouTube sama Google yang digital gitu loh, Bu. Itu. Dari mana ya? Anak-anak bisa misalnya dari rumah nggak sering nonton TV, sering nonton dari TV untuk jalan belajar di TV mungkin nontonnya kalau ada pas hari Minggu misalnya kan di TV ada itu pembelajaran dari misalnya TVRI itu anak-anak melihat, anak-anak yang suka, terus dari film-film di TV misalnya Ipin itu juga ada itu kan moralnya juga, itu berarti bisa memanfaatkan dari TV terus mendengarkan radio juga bisa. Itu bisa itu. Kemudian ini Bu, siswa itu lebih tertarik melihat, mendengarkan, dan mengamati apa yang ditunjukkan guru ketika dia menjelaskan materi. Nah ini kan biasanya kita memanfaatkan media atau peraga. Menurut Ibu yang tepat itu untuk anak-anak di kelas rendah, terutama di kelas 2, itu media atau peraga yang tepat itu yang bagaimana Bu? Yang baiknya digunakan? Kalau saya anak kecil ya, mungkin malah suka di luar ruangan, belajar di luar ruangan misalnya ya mengenalkan tumbuh-tumbuhan, terus hewan-hewan. Mungkin kan anak-anak cuek ya biasanya, kan misalnya ditanya ini hewan apa belum tahu dia. Ada yang belum tahu. Ada yang belum tahu padahal sering melihat sering melihat lah. Itu anak-anak harusnya diajak keluar saja. Dia senang. Terus sambil bermain anak-anak ditunjukkan ini
tumbuhan apa, ini hewan apa, dan sekitar kita banyak. Terus ada sawah, ada lah. Pokoknya memanfaatkan iya, lingkungan memanfaatkan sekitar lingkungan sebagai media atau peraga. Nggih. itu malah lebih bagus. Sederhana tapi bagus mengena itu Bu. Daripada kita bikin lama waktunya langsung ada ini di Itu lingkungan. langsung ada. Nggih, bisa diterapkan nanti. Iya. Ya, selanjutnya Bu, guru itu kan kalau guru milenial sekarang itu kan banyak sekali inovasi pembelajaran, baik menggunakan media peraga tadi. Nah, yang biasanya sering digunakan itu kan media gambar sama paling model pembelajaran yang mudah diterima siswa. Nah, apakah ada cara lain untuk selain menggunakan media gambar tadi? Dan kemudian apa sih medianya gitu? Selain gambar gitu, Nah, itu sama tadi, model pembelajaran. lingkungan tadi. Oh, kembali lagi ke lingkungan, pakai lingkungan ya. nggih. Itu kan bukan gambar, malah itu sesungguhnya. Iya, malah langsung aslinya. Sesungguhnya. Iya. Untuk itu kelas bisa. 2 Nggih. anak kecil ya itu malah seneng. Berarti untuk anak kelas rendah. Nggih. Iya. Di lingkungan. Belajar di luar ruangan itu malah lebih mudah. Contohnya kalau kita mengajarkan pramuka, itu kan hanya beberapa hari atau beberapa lama itu, ya itu anak-anak sudah bisa mengena. Iya, nggih. Jadi belajar dari lingkungan, nanti anak-anak bisa dapat langsung medianya langsung, tanpa harus melihat gambar palsu ibaratnya kan gitu. Itu malah mengesan, malah itu berkesan, nggih. Iya, Bu. Selanjutnya ini kembali lagi ke minat baca siswa. Jadi anak-anak atau siswa kelas rendah mungkin yang sudah bisa membaca itu minat bacanya tinggi, tapi kan untuk minat baca mereka yang masih belum bisa membaca itu kan rendah. Bagaimana supaya kita bisa memotivasi anak biar lebih semangat, minat bacanya itu tinggi, sama, artinya satu kelas itu sama. Jadi nggak hanya satu yang suka membaca, tapi semuanya terdorong untuk berminat untuk membaca. Gitu, nggih. Gimana caranya? Kita memanfaatkan buku. Buku yang ada buku cerita. Nah, itu kan banyak buku-buku cerita. Lah itu dimanfaatkan setiap pagi sehabis misalnya ya, itu Asmaul Husna. Itu beberapa menit atau seperempat jam atau berapa 10 menit itu anak-anak suruh baca itu buku dipilih yang untuk cerita anak. Pembiasaan 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 untuk melatih minat bacanya tadi. Nah, itu bukunya anak-anak diberi satu. Nanti sudah besok bacanya sampai mana, besok sampai mana itu. Tidak harus buku itu sekali selesai, tidak. Itu harus baca buku satu itu berapa, selesainya berapa minggu bisa. Bertahap ya, nanti bisa untuk memotivasi. Ya, selanjutnya kalau anak-anak di kelas 2 itu kemampuan menalarnya itu kan masih belum, ya bukannya belum bisa tapi belum bagus gitu, Bu. Belum bagus. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai guru supaya anak-anak tuh dia tuh melihat sesuatu tapi dia bisa menjelaskan apa yang dia lihatnya, apa yang dia dengar, apa yang dia amati gitu, Bu. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu biar anak ini loh, saya tadi bisa melihat ini, Bu, gini-gini, bisa bercerita intinya gitu. Menalar apa yang dia lihat, dia dengar dan dia amati gitu. Itu setiap kali masuk misalnya kita tanyakan apa setelah membaca ya. Anak-anak tadi membaca apa? Nah, coba diceritakan. Terus apa misalnya melihat apa tadi di jalan saat kamu berangkat ke sekolah, di jalan tadi melihat apa? Nah, itu suruh menceritakan hewan ini, misalnya hewan ini kakinya berapa? Nanti suruh menceritakan
hewan misalnya ayam. Nah, coba ceritakan ciri-ciri ayam itu bagaimana? Iya. Jadi langsung ya. Iya. Dari pengalaman langsung ya. Iya. Dari pengalaman langsung terus mereka bercerita gitu. Nah, itu kan ya. kembali yang tadi tidak mau bercerita tadi. Ya, terus selanjutnya terakhir nggih Bu, untuk anak-anak di kelas 2 ini kan, di kelas rendah ini mereka biasanya itu untuk berhitung itu kadang masih bingung gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa. Nah, ini ada salah satu anak yang dia itu dari guru sebelumnya katanya itu paling pinter di kelas itu. Ya IQ-nya tinggi lah. Tapi ketika menjelaskan sesuatu dia tidak bisa. Tapi walaupun seperti itu, ketika dikasih soal itu bisa mengerjakan, Bu. Nah, kalau menghadapi anak yang seperti itu, kita harus bagaimana, Bu? Gitu. Kemampuan anak kan berbeda-beda. Yeah. Kembali lagi kita harus tahu kemampuan anak itu. Lah, anak itu kemampuan tidak di dalam menjelaskan, tapi dia dalam otaknya dapat menghitung dengan baik. Okay. Tapi untuk menjelaskan dengan kata-kata itu dia tidak mampu, sehingga kita ya sering mendekati, terus kita sering mengajak untuk bicara, untuk bercerita, itu tadi biar anak itu seperti diperhatikan sehingga anak itu nanti berani untuk bercerita. Berarti diperhatikan, didekati dulu. Tapi tidak termasuk anak ABK nggih Bu, nek kayak gitu ndak. Hanya saja dia malu untuk menyampaikan. Yang anak-anak yang diperhatikan itu bukan anak yang kurang saja, tapi anak yang lebih pinter, yang cerdas itu juga perlu perhatian. Perhatiannya karena kadang anak itu yang pinter itu kalau mengerjakannya selesai lebih dulu kan kadang mengganggu temannya. Iya, kadang memang seperti itu. Nah, itu makanya itu perlu perhatian. Tidak hanya anak yang kurang saja yang diperhatikan. Ya biasanya guru itu nek udah pinter ya sudah, tinggal yang belum gitu. Malahan mungkin itu salahnya. Anak yang pinter itu malah suruh membantu temannya malah baik gitu. Berarti seperti tutor sebaya kan nggih. Itu malah dia senang. Ya, baik Bu, mungkin itu saja yang ingin saya dapatkan dari pengalaman Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Menduran, Bu Pri Haryuni, yang saat ini menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Menduran. Baik, terima kasih atas waktunya.